pujian penyembahan kami yang kami sampaikan di hadirat Tuhan. Isi hati kami, biarlah pujian kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah hati kami yang sudah siap menyembah Tuhan, yang sudah siap menikmati hadirat Tuhan, yang sudah siap menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami ya Tuhan. Biarlah mengalir kasih memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala beban kami tanggalkan, segala persoalan kami tanggalkan, segala pergumulan kami tanggalkan, dan biarlah hati kami terfokus kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai tempat ini, kuasai isi hati kami ya Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus, berikan kami kebahagiaan. Biar kami bisa duduk diam di hadirat Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menikmati waktu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengganggu firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang kami izinkan tempat ini. Berkati tempat ini dari bawah, atas, Tuhan yang meliputi kami. Terima kasih Tuhan, ini kami jemaat-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berbicara lagi tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang biasa kita dengar, dan kita akan mencoba merenungkannya kembali, yang diambil dari 1 Petrus, yang diambil daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Pengharapan, iman, dan kasih. Saya membacakan kepada kita, saudara-saudara bisa mengikuti di dalam Alkitabnya, dan juga ada di atas ini teksnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada saat ini saya memberikan judul renungan kita adalah menjalani proses pemurnian iman. Menjalani proses pemurnian
iman. Katakan menjalani proses pemurnian iman. Menjalani proses pemurnian iman. Saudara-saudara, tentu firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita memperhatikan di ayat-ayat pertama itu, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Tetapi saudara-saudara, tentu juga firman ini ditulis dan disampaikan juga kepada kita jemaat di tempat ini. Saudara-saudara, tahun 2021 secara manusia ini adalah tahun-tahun yang berat. Ini adalah tahun-tahun yang sulit secara manusia untuk kita jalani. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya katakan itu, teman-teman? Ada dua hal. Yang pertama, tentu karena COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Begitu berat. Mungkin secara umum sebagian kita mengalami dampaknya. Bagaimana susahnya untuk mencari pekerjaan saat ini. Bagaimana usaha pendapatan kita saat ini tidak seperti yang dulu lagi. Dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di kantor, guru-guru di yayasan, guru-guru swasta. Bagaimana usaha-usaha, walaupun sebagian juga ada yang justru ini momennya, yaitu bagian-bagian online, pengiriman barang. Tetapi sebagian besar kita mengalami hal yang berat, tantangan yang berat. Bagaimana kalau kita mendengar di sana banyak orang yang gulung tikar, pengusaha-pengusaha mulai menjual aset-asetnya. Bapak dan Ibu, teman-teman, secara manusia ini adalah tahun-tahun yang berat untuk kita jalani. Belum lagi, teman-teman, kenapa saya mengatakan hal yang berat adalah di bulan Januari ini berapa bencana yang terjadi. Sudah COVID-19 ditambah lagi bencana. Berapa ratus orang yang meninggal. Bagaimana terjadi tanah longsor? Bagaimana terjadi peristiwa Sriwijaya? Bagaimana yang terjadi dengan gempa bumi? Bagaimana gunung yang hampir-hampir meletus? Bapak dan Ibu, dalam suatu seketika bagaimana satu keluarga disapu. Hidup saat ini adalah ketika saya merenungkan, tidak ada tempat yang aman. Tidak ada. Tidak ada tempat yang aman. Dan ketika saya merenungkan, Tuhan, kenapa terjadi? Maka firman Tuhan berkata, memang harus terjadi. Memang harus kita melaluinya itu. Memang kita harus melalui, teman-teman, Bapak dan Ibu. Makanya dikatakan di ayat yang 9 itu, ke-6 itu, di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Memang harus kita lewati. Ini belum seberapa. Kalau sampai pada akhir zaman itu, ini mungkin 0,1%-nya. Jadi intinya bahwa kita harus melewati. Jadi jangan bersedih hati. Kita jangan bersedih hati. Kita jangan berpatah semangat. Kita jangan jadi kendor. Kita jangan hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Memang harus kita menjalani. Harus kita melewati. Firman Tuhan juga berkata demikian.
Jadi apa maksud di dalam semuanya itu ketika kita menghadapi itu? Teman-teman, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-7 berkata, maka semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Tidak ada hal yang lain ketika saya merenungkan. Dan firman Tuhan berkata, semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Ketika dilanjutkan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api. Apa artinya? Bahwa kemurnian emas dianalogikan, diupamakan seperti kemurnian iman. Kemurnian emas itu dianalogikan seperti memurnikan iman. Bagaimana emas itu dimurnikan? Tentu saudara-saudara tahu, emas itu harus dibakar di atas suhu 1000 derajat Celcius. Dia harus dibakar untuk memurnikan iman. Kenapa? Supaya zat-zat, unsur-unsur yang ada padanya meleleh, lepas daripadanya, sehingga harus dia dimurnikan di dalam api 100 derajat, lebih dari 100 derajat. Dia harus masuk di dalam api itu. Ketika saya membaca lagi bagaimana pemurnian emas itu, dikatakan lagi kemudian dilakukan serangkaian proses kimia yang panjang untuk diberikan kepada emas itu, untuk menghasilkan emas yang murni, emas yang indah, yang berharga. Dilakukan proses yang panjang, bahan-bahan kimia, supaya unsur-unsur lain, zat-zat lain yang ada padanya meleleh, lepas daripadanya, sehingga dia benar-benar murni. Bayangkan Bapak dan Ibu, kemurnian iman dianalogikan seperti kemurnian memurnikan emas. Apakah sekarang ini kita sedang dibakar untuk memurnikan iman kita? Apakah hal-hal saat ini hal-hal yang berat? Apakah pergumulan yang kita hadapi saat ini memang seperti emas yang dimurnikan? Bapak dan Ibu, kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang berat, kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit, itu artinya untuk memurnikan, untuk melepaskan unsur-unsur lain yang ada pada kita, sehingga iman kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tujuan utama firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi suatu pencobaan-pencobaan, saat-saat yang sulit saat ini, pergumulan-pergumulan berat, tantangan-tantangan yang berat, badai-badai yang berat, jangan kaget. Jangan terlalu kaget. Karena memang itu kita harus menghadapi. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman. Memurnikan iman saya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kalau iman kita murni, kalau iman kita benar-benar, maka tidak lain yang kita lakukan adalah mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau tidak, teman-teman, ada yang patah semangat, ada yang kendor, ada yang malas lagi ke gereja, ada yang menyalahkan sini situ, menyalahkan Tuhan.
Jadi ketahuan iman yang murni atau iman yang tidak sungguh-sungguh. Ketahuan ketika diuji di dalam badai pencobaan ini. Ketahuan unsur-unsur yang bukan asli emas. Ketahuan unsur-unsur zat-zat yang bukan emas. Dia akan meleleh, jatuh. Dia akan kendor, dia akan patah. Karena memang dia bukan emas yang asli. Bukan iman yang murni. Maka zat-zat lain meleleh. Teman-teman, memang bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi inilah proses pemurnian iman. Ingatlah ketika engkau menghadapinya, katakan, Tuhan, saya tahu ini adalah untuk memurnikan iman saya. Saya tidak akan patah semangat, saya tidak khawatir, saya tidak takut, tetapi saya mencari Tuhan di atas semuanya. Ada seseorang yang mengatakan, ketika engkau berserah, tanganmu janganlah berserah ke bawah, tetapi ketika engkau berserah, berserahlah tetapi tanganmu ke atas. Artinya berserah kepada Tuhan, bukan kepada yang di bawah. Kalau sudah saatnya berserah, berserahlah kepada yang di atas. Bapak dan Ibu, jadi kita tidak bisa mengubah situasi saat ini, mengubah kondisi saat ini. Tetapi ada hal yang bisa kita ubah, kata firman Tuhan pada saat ini, yang bisa kita ubah, yaitu di ayatnya yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Jadi kita tidak bisa mengubah situasi, kita tidak bisa mengubah keadaan, tetapi yang kita ubah adalah respon kita terhadap kejadian itu. Kata firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Amin. Katakan kepada kanan kiri, bergembira kawan. Ya, bergembiralah akan hal itu. Amin. Tentu orang yang imannya murni mudah untuk bergembira. Tetapi teman-teman yang imannya zat-zat tadi, unsur-unsur tadi agak susah, bagaimana mungkin saya bisa bergembira? Teman-teman, saudara-saudara, ada alasan kenapa kita harus bergembira. Alasannya di ayat yang ke-5 mengatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman. Mengapa kita harus bergembira? Karena kita tidak sendiri di dalam menjalani hidup ini, menjalani tantangan ini, hal yang berat ini. Firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam hal ini, di dalam tantangan ini, di dalam pergumulan ini, di dalam hal yang berat ini. Ada pemeliharaan Tuhan. Makanya ada kesempatan dikatakan bergembiralah. Ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Tuhan pasti menolong kamu. Bahkan dikatakan Bapak dan Ibu, teman-teman, dikatakan di Yesaya, kalau kita memperhatikan di Yesaya pasal 43 ayat 2, kita bisa
membaca di Yesaya 43 ayat 2. Kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberangkan melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Bila engkau melalui sungai, melalui air, melalui api, Tuhan menyertai engkau. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah kebahagiaan kita. Itulah harapan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita bohong. Tuhan menyertai kita. Bahkan ketika kita melewati air, melewati sungai, melewati api sekalipun, Tuhan menyertai kita. Teman-teman, saudara-saudara, ada seseorang yang sedang terdampar di suatu pulau. Ketika mereka berlayar, maka di tengah laut, ketika melewati benua-benua, maka di tengah perjalanan maka terjadi badai yang cukup besar, sehingga kapal mereka itu terbalik dan hancur. Maka oleh sepotong kayu di tengah laut membawanya sampai ke pinggir sebuah pulau yang terpencil, di mana pulau itu tidak ada penduduknya, sepi sekali, tidak ada harapan di pulau itu. Dia melihat kanan kiri, Tuhan, di tempat ini tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Bagaimana mungkin di tempat yang kecil ini ada yang bisa lewat? Maka dengan sendirinya dia mulai memperbaiki tempatnya, pondok gubuk. Dia bangun dengan alat seadanya. Dia kasih atapnya daun-daun. Maka Bapak dan Ibu, diceritakan dalam kisah yang sangat memberkati ini, maka dia terus merenung, bagaimana ya Tuhan saya bisa tertolong di pulau ini. Maka dengan patah semangat dia tidak punya pengharapan lagi, karena dia melihat kanan kiri semuanya laut. Maka dia pergi untuk mencari, pada suatu hari dia pergi untuk mencari makanan. Dia pergi. Maka ketika dia balik, maka dia menemukan gubuk yang sudah dia bangun tadi sudah terbakar. Wah, sudah lagi terdampar gubuk, dan ada sedikit tadi barang-barang terbakar habis. Maka dia menangis, dia kata, Tuhan, katanya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di manakah Tuhan? Masa-masalah bertubi-tubi dan berat lagi. Tantangannya adalah kematian. Di dalam penyesalannya dia tertidur. Tetapi ada suara kapal yang mendekati pulau itu. Dia terbangun. Ada kapal lewat. Mereka datang dan mengambil dia. Maka ketika dia berada di kapal, dia bertanya kepada pengemudinya, kenapa kalian sampai di tempat ini dan membawa saya? Pengemudinya bilang, ada asap yang kami lihat dari jauh, ada api dari jauh. Maka ketika kami melihat api itu, asap itu, maka kami mendekati bahwa pasti ada orang di situ. Maka makanya kami datang. Maka dia berkata dalam hati, Tuhan, Engkau sungguh ada. Hal yang berharga bagi saya, gubuk ini, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk menyelamatkan hidup saya. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita berkata, Tuhan, di mana Engkau, di mana Engkau? Kadang-kadang apa yang kita miliki, kadang-kadang Tuhan tidak berkenan akan hal itu.
tetapi Tuhan memberikan hal yang lain yang lebih terbaik dalam hidup kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan, kenapa tidakkah Engkau ada di hal ini? Tetapi Tuhan berkata, aku selalu ada yang terbaik di hal-hal lain yang diberikan kepadamu. Akan kugunakan hal ini, kubakar ini demi untuk menyelamatkan kamu. Bapak dan Ibu, Tuhan menyertai. Amin. Tuhan menyertai kita. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, mengapa kita harus bergembira? Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, dikatakan di ayat yang ke-16. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Garis bawahi, seketika. Kita mengalami hal ini seketika, bukan untuk selamanya. Badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Teman-teman punya pengalaman kok, saya juga punya pengalaman. Bagaimana Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizat di dalam setiap kehidupan kita. Kita sampai saat ini adalah kumpulan daripada mukjizat-mukjizat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anaknya Dia tidak membiarkan sampai selama-lamanya. Hanya seketika pasti ada cara Tuhan untuk menolong kita. Amin. Ya, pasti dan pasti. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-7 sekali lagi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah hal yang ketiga, kenapa kita bergembira. Pada akhirnya kita akan memperoleh apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Inilah yang kita dapatkan ketika kita setia sampai akhir. Saya membayangkan hal itu ketika dikatakan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Itu di surga sana. Yang menyampaikan itu, saya membayangkan ketika Tuhan berkata mengenai talenta. Selamat hambaku yang baik dan setia. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhan. Nikmatilah apa yang ada di sini. Begitulah puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Itulah kebahagiaan kita, itulah sukacita kita. Makanya Bapak dan Ibu, teman-teman, hati kita terfokus di sana. Walaupun kita saat ini melewati tantangan, penderitaan, hal-hal ini. Amin. Bapak dan Ibu, saya akan meringkas kembali firman Tuhan bahwa yang pertama, ketika kita menghadapi situasi yang sulit saat ini maupun ke depan, itu adalah membawa kita untuk kemurnian iman kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan, lebih setia, jangan patah semangat. Dan yang kedua, yang firman Tuhan katakan, bergembira. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai. Masalah itu pasti berlalu. Dan yang ketiga adalah kita akan memperoleh hormat, puji-pujian, kemuliaan, dan hormat. Mari kita akan menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami.
Seringkali kami tidak mengerti rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Seringkali ketika kami menghadapi tantangan yang susah, yang sulit, kami lemah Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman yang menguatkan kami, yang memberkati kami. Bahwa Engkau selalu ada ya Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami sekalipun, di tengah-tengah pergumulan kami yang besar sekalipun. Walaupun kami kadang tidak melihat, walaupun pada akhirnya kami baru mengakui, Tuhan, kami telah melihat bukti-bukti penyertaan-Mu, mukjizat-mukjizat-Mu yang terjadi di pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami, melewati tahun-tahun ini. Tuhan tolong kami, Tuhan perlengkapi kami, sertai kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya kami yang ada di hadirat-Mu saat ini, ada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan masing-masing, beban-beban masing-masing, harapan-harapan masing-masing. Kadang-kadang kami takut Tuhan, kadang-kadang kami khawatir, kadang-kadang kami putus asa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami untuk tetap kami bergembira, untuk tetap kami berpengharapan, karena Tuhan menyertai kami. Engkau ada di dalam setiap badai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus yang terus meneguhkan firman di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.